Halo sahabat-sahabat setia di channel Jembatan dan Kotaku. Kali ini kita akan menelusuri perjalanan menuju pasar tradisional Sesi Kambing Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat-sahabat sekalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap sehat, tetap semangat. Salam kompak dan salam silaturahmi. Kali ini kita akan mulai perjalanan dari simpang jalan Pasar Sunggal, Medan. Ya, perjalanan ini di pagi hari, kelihatan masih matahari senja ya. Jadi agak kelihatan sunnya gitu ya, cahaya-cahaya yang memang baru mulai terbitnya matahari. Jadi ini perjalanan ini sebenarnya ke pasar Sesi Kambing ini mau persiapan ini sih stok untuk hari raya Idul Fitri, yaitu kita akan membuat menu bakso gitu ya. Jadi kita ini sebenarnya sambil ngevlog ke pasar tradisional tempat kita biasanya untuk menempah bakso ya teman-teman. Nah, di perjalanan ini banyak juga ya perumahan-perumahan di sekitar seputaran jalan Sunggal ini menuju pasar tradisional Sesi Kambing Medan. Perjalanan ini kurang lebih 30 menit ya, dari simpang PDAM Sunggal menuju pasar Sesi Kambing Medan. Ya, jalan Pasar Sunggal ini juga merupakan jalan penghubung dari kota Medan ke ke arah Brastagi, bisa juga menjadi jalan alternatif ya. Jalan alternatif dari masuknya dari Simpang Melati, nanti keluar ke Tanjung Anom, terus ke Pancur Batu ya, itu baru masuk ke arah Brastagi sana. Dan juga banyak juga alternatifnya juga bisa alternatif menuju Binjai ya, merupakan jalan alternatif kalau misalnya ada kemacetan di simpang Kampung Lalang ya. Jadi rata-rata juga warga banyak melalui di jalan Sunggal ini sebagai jalan pontong, yaitu di jalan Sri Gunting atau ke arah Mencirim, sehingga cepat melakukan perjalanannya menuju Binjai. Nah, itulah seputaran-seputaran yang bisa kita sampaikan melalui live atau vlog dari channel Jembatan Kotaku, sahabat-sahabat ya sekalian. Nah, di sepanjang jalan ini juga banyak lampu-lampu merah atau persimpangan yang kita lalui ya, termasuk ini lampu merah simpang Bus Pelangi ya. Nah, ini ada di depan ini simpangannya ya, sahabat-sahabat setia dari Jembatan dan Kotaku. Dimana simpang ini juga termasuk simpang yang besar ya gitu ya, dan sering kendaraan macet ya gitu, karena merupakan jalan alternatif dan banyak dilalui oleh para masyarakat ya gitu ya, baik dari kota menuju Kabupaten Deli Serdang ataupun dari Deli Serdang menuju kota. Jadi ini menjadi pertengahan inti kota yang memang saling terkait gitu ya, karena banyak juga yang dari Deli Serdang menuju ke sana bekerja gitu ya di kota Medan, ataupun sebaliknya dari kota Medan menuju kota Kabupaten Deli Serdang juga bisa dari sini sahabat. Nah, ini di sini dekat Bus Pelangi ya. Jadi kalau Anda melakukan perjalanan ke Aceh bisa ke simpang Sunggal ya, jalan Sunggal, ada alat transportasi bus yang namanya Pelangi. Nah, di perjalanan ini juga jalan ini sebenarnya udah bagus ya, udah cukup lebar dan sangat
cukup nyaman ya kalau dilihat, karena jalan yang berlobang jarang ditemukan kalau di sepanjang jalan Sunggal ini. Teman-teman sekalian, di depan kita ini masih bersama kita juga ya, tetap dipantau saja, tetap saja ikut. Nah, ini kantor surveyor ya, tadi yang barusan saja lewat, itu termasuk kantor BUMN ya, yang dibawahin oleh BUMN ya. Nah, ini kita terus melakukan perjalanan ya sahabat-sahabat. Jangan lupa ya untuk teman-teman yang baru saja bergabung untuk tetap setia menonton video-video terkini dari channel Jembatan dan Kotaku ya, karena Jembatan dan Kotaku ini banyak memberikan atau memberikan informasi baik seputar perjalanan dan informasi-informasi lainnya di sepanjang jalan ini, bisa teman-teman dapatkan. Jadi supaya mempermudah teman-teman sekalian dalam mendapatkan informasi seputar perjalanan dan seputar lingkungan-lingkungan yang memang perlu kita ketahui di sepanjang jalan atau rute yang kita lewati tentunya. Nah, ini di depan kita akan sampai juga di persimpangan lampu merah Jalan Titi Bobrok ya. Nah, ini lampu merah Titi Bobrok. Ini kalau ke kiri itu ke arah Kasuari, dan kalau kita ke kanannya adalah kita ke Setiabudi ya. Tapi kalau kita terus itu ke arah Sekambing Medan. Ya, bagi para sahabat yang baru saja bergabung, jangan lupa untuk memberikan dukungan subscribe channel kita ini agar dapat berkembang, dan jangan lupa juga untuk memberikan like-nya tentunya, dan serta menekan tanda loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari berita-berita terkini terkait Jembatan dan Kotaku. Ya, sahabat-sahabat setia, jangan lupa itu memberikan komen dan share tentunya. Nah, di simpang ini banyak informasi ya. Di dekat simpang ini bisa juga kita ke Mi Aceh Titi Bobrok ya. Di simpang ini ke kanan ya teman-teman. Nah, kalau kita terus juga sedikit lagi ke depan, nanti ada lampu merah lapisan kedua, itu ada Palawi Durian. Nah, ini sebelah kiri ini ya teman-teman. Nah, itu Palawi Durian. Dan terus kalau kita teruskan lagi ada rumah makan Sipiro juga ya, yang tidak kalah pentingnya, terkenal dengan supnya dan sambal ikan teri sama ikan daging bakar merahnya ya, tentunya sangat enak. Yang sebelah kanan ini adalah kantor PTPN 3. Iya, PTPN 3. Nah, di depannya ini ada rumah makan Sipiro ya teman-teman. Ini libur, ini kebetulan puasa, libur selama 1 bulan penuh. Ya, sebentar lagi kita akan sampai ke simpang Sesi Kambing. Nah, ini kita udah mulai masuk ya. Nah, sebelah kiri ini merupakan komplek pertokoan Tomang Elok namanya. Ya, yang sebelah kiri ini. Nah, ini dia komplek pertokoan Tomang Elok. Nah, di seberangnya nanti itu ada pasar tradisional Sesi Kambing Medan. Ini di lampu merah ini, lampu merah Gatot Subroto atau simpang lampu merah Sesi Kambing Medan ya sahabat-sahabat. Ini sangat ramai di pagi hari, masih suasana di bulan puasa kemarin ya teman-teman sekalian, walaupun ini agak terlambat untuk menguploadnya, tapi tidak apa-apa, memberikan informasi sedikit untuk teman-teman dan sahabat-sahabat setia dari channel Jembatan dan Kotaku. Nah, kita akan menelusuri perjalanan ini masuk ke pasar Sesi Kambing Medan. Ikutin terus ya teman-teman, jangan patah semangat atau jangan di-skip ya, supaya informasinya tidak terputus dan tuntas tentunya teman-teman sekalian. Nah, ini kita ke bundaran ini dulu, kita putar balik untuk masuk ke pasar tradisional Sesi Kambing.
Nah, di pasar sasi kambing ini banyak macam yang dijual ya, mulai dari bahan makanan, bahan pokok ya, sayur mayur ya, perlengkapan rumah juga, terus fashion juga, terus toko emas juga banyak ya teman-teman kalau di pasar tradisional Sesi Kambing Medan ini, dan harganya juga sangat terjangkau, artinya bervariasi ya dibanding dengan pasar-pasar tradisional lainnya, sangat bersaing dan bisa dikatakan normal, harga di tingkat normal ya, jadi tidak terlalu mahal dan tidak juga terlalu murah. Nah, ini tempat perbelanjaannya. Ini sudah mulai buka di sekitar di jam 8 pagi kurang lebih ya, mungkin di jam kurang lebih, masih banyak yang belum buka ya teman-teman sekalian. Nah, ini di dalamnya ya teman-teman, sambil kita lewat. Nah, ini sepanjang jalan ini adalah menjual macam-macam dagangannya. Ada sayur mayur ya, ada juga jual ayam potong ya, ada juga jual fashion ya, alat-alat rumah tangga dan segala macam ya. Ini dilihat ada jual bumbu ya, terus nah ini dia aja potong ayam ya sahabat-sahabat. Nah, itu dia. Nah, kita terus nanti di ujung kita mencari namanya penggilingan bakso ya teman-teman. Kita menggiling bakso. Nah, ini dia, kita belok ke sini. Kelihatan ya, ini sangat padat ya. Ini H-3 menuju Lebaran ini, dan sudah padat di pasar, sudah padat orang untuk persiapan teman-teman. Nah, namanya juga pasar ya, campur-campur semua ya sahabat-sahabat ya. Ini dia. Iya, oke, nikmati saja ya teman-teman, ditonton terus, jangan di skip supaya lengkap informasinya. Jadi di dalam pasar tradisional ini tempat penggilingan bakso sangat banyak ya, dan itu bisa teman-teman sampai jam 9 saja, soalnya kalau udah jam 10 itu sudah beres-beres dan tidak terima lagi penggilingan bakso ya, pembuatan baksonya. Jadi kalau teman-teman mau menggiling bakso, ingat waktunya sampai jam 9 saja. Di atas jam 9 sudah tidak ditemukan lagi, mereka akhirnya sudah tutup. Nah, ini kita sudah sampai di tempat penempahan daging bakso. Nah, sebelah kanan ini untuk penggilingannya, dan sebelah kiri ini juragannya, ini juragannya yang jual khusus daging bakso ya, bakso itu jadi khusus untuk daging bakso yang akan digulung beliau yang pas depan-depan aja. Jadi nggak usah repot-repot beli dari luar, bisa saja langsung nembah di situ ya, pesan di situ juga untuk menggiling di situ ya teman. Itu di ujung itu.